Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai ruang lingkup biologi. Adapun penjelasannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ruang lingkup biologi, di sini Ibu ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kalian, yaitu, apakah kalian mengetahui apa itu biologi? Ya, benar. Biologi itu berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios sendiri itu artinya hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Nah, dari kedua kata tersebut, kita bisa mengartikan biologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup, yaitu diantaranya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Begitu. Baik, setelah kita mengetahui apa itu biologi, sekarang kita akan mempelajari mengenai tingkat organisasi dalam kehidupan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk tingkat organisasi kehidupan yang pertama yaitu tingkat molekul. Nah, pada tingkat molekul ini kita akan mempelajari mengenai struktur subseluler atau organel. Nah, seperti yang kita ketahui, makhluk hidup itu membutuhkan molekul organik sebagai sumber energi untuk menjalankan proses kehidupannya. Terdapat 4 kelompok molekul organik yang dibutuhkan makhluk hidup, yaitu yang pertama di sini bisa kita lihat ada karbohidrat, yang kedua ada lemak, yang ketiga ada protein, dan yang keempat ada asam nukleat. Nah, untuk contoh permasalahan biologi sendiri pada tingkat molekul itu contohnya kita bisa lihat gambar di sebelah kiri kita, di situ terdapat virus corona. Nah, meskipun virus ini hanya tersusun dari protein dan molekul asam nukleat, virus juga dapat berkembang biak dan menyebabkan suatu penyakit. Selanjutnya yaitu tingkat sel. Nah, sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil yang menyusun makhluk hidup, seperti yang kita ketahui. Sel sendiri tersusun atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama membran plasma, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga inti sel. Untuk contoh permasalahan biologi pada tingkat sel sendiri itu kita bisa melihat adanya perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk perbedaannya kita bisa mengamati secara langsung pada gambar di sebelah kanan kita. Pada gambar tersebut ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Kita bisa mengetahui perbedaan yang pertama, pada sel hewan itu terdapat lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Terus untuk perbedaan yang kedua, pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Begitu. Tingkat organisasi setelah sel adalah jaringan. Jaringan sendiri merupakan kumpulan sel-sel yang bentuknya sama untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu. Nah, beberapa jaringan dasar penyusun tubuh hewan, diantaranya ada jaringan seperti epitelium, otot, ikat, tulang, dan saraf. Sementara itu, jaringan pada tumbuhan antara lain ada jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, endodermis, xilem, dan floem. Nah, pada jaringan epidermis,
biasanya itu tersusun atas sel-sel pipih dan susunannya rapat, sehingga jaringan epidermis memiliki fungsi sebagai pelindung. Untuk contoh permasalahan biologi pada tingkat jaringan, kita bisa melihatnya pada cara jaringan otot dapat berkontraksi sehingga bisa menggerakkan tulang. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, kita bisa mengamati gambar 3, itu merupakan contoh jaringan pada manusia. Pada gambar tersebut, terdapat jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan epitel, dan jaringan otot. Untuk gambar keempat, itu merupakan contoh dari jaringan tumbuhan. Adapun contoh jaringannya, di situ terdapat jaringan pelindung, jaringan pengangkut, jaringan dasar, ada jaringan pengangkut itu terdiri dari xilem dan floem. Begitu. Selanjutnya yaitu tingkat organ dan sistem organ. Nah, sekumpulan jaringan tadi akan bekerja sama dalam membentuk suatu organ. Contoh organ sendiri itu ada jantung, usus halus, dan lain-lain. Organ ini nantinya akan saling bekerja sama dalam membentuk suatu sistem untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, sistem tersebut biasa kita sebut sistem organ. Nah, untuk contoh sistem organ sendiri itu ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Untuk contoh lebih jelasnya, kita bisa lihat pada gambar 5, di situ terdapat contoh organ jantung. Dan gambar 6, terdapat contoh sistem organ yang berasal dari sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu tingkat individu. Nah, individu ini biasanya dapat berupa organisme bersel tunggal, uniseluler, atau bersel banyak, multiseluler. Untuk contoh dari organisme bersel tunggal sendiri itu di sini ada paramecium. Sedangkan untuk contoh organisme bersel banyak atau multiseluler di sini ada tumbuhan. Contoh lain dari organisme bersel tunggal itu ada bakteri ataupun protozoa, sedangkan contoh lain dari organisme multiseluler itu ada manusia dan hewan. Tingkat selanjutnya yaitu populasi. Masih ingatkah kalian apa arti dari populasi itu? Iya benar, populasi itu merupakan kumpulan dari individu sejenis yang secara bersama menempati suatu habitat. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa individu-individu itu sejenis? Nah, sejenis atau spesiesnya suatu individu itu ditandai dengan adanya kemampuan untuk mengadakan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Untuk contoh dari populasi sendiri, di sini kita bisa lihat pada gambar 9, di situ terdapat populasi sapi. Selanjutnya, setelah tingkat populasi, ada tingkat ekosistem. Nah, pada tingkat ekosistem ini, biasanya sebelum ekosistem ada satu tingkat lagi di atas populasi yang biasa kita ketahui disebut komunitas. Nah, untuk komunitas sendiri ini merupakan kumpulan beberapa populasi yang tinggal bersama dalam suatu wilayah. Nah, untuk contoh lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar 10, di situ terdapat komunitas hewan. Pada komunitas tersebut ada beberapa jenis hewan yang berbeda. Di antaranya itu ada jerapah, ada zebra, ada singa, dan lain-lain. Nah, setelah tingkat komunitas, selanjutnya itu ada ekosistem. Ekosistem itu sendiri merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah,
kita mengenal beberapa macam ekosistem yang biasa kita temui di sekitar kita. Ada ekosistem darat, ada ekosistem pegunungan, ada ekosistem laut, dan lain-lain. Nah, untuk contoh ekosistem darat, kita bisa lihat pada gambar 11. Di situ terdapat hubungan timbal balik yang terjadi di daratan. Tingkat yang selanjutnya yaitu bioma. Nah, kumpulan ekosistem-ekosistem tadi akan membentuk suatu bioma. Bioma sendiri itu merupakan suatu wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Nah, untuk contoh biomanya, kita bisa lihat pada gambar 12, di situ terdapat contoh ragam bioma. Ada bioma gurun, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Nah, biasanya antara dua bioma itu dipisahkan oleh ekoton atau berupa suatu garis pembatas atau garis pemisah yang tidak begitu jelas, tetapi kita bisa melihat garis tersebut dicirikan dengan adanya tumbuhan dan hewan yang khas atau unik. Masih semangat kan adik-adik? Alhamdulillah. Selanjutnya kita di sini akan mempelajari mengenai apa saja cabang-cabang dalam ilmu biologi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan beberapa cabang dari ilmu biologi. Untuk yang pertama, ada zoologi. Nah, zoologi itu sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kemudian ada virologi. Nah, untuk virologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang virus. Taksonomi. Nah, untuk taksonomi sendiri itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Ada sitologi. Nah, untuk sitologi sendiri merupakan ilmu yang mengkaji tentang sel. Ada botani. Nah, untuk botani sendiri itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk tumbuhan. Selanjutnya ada anatomi. Nah, untuk anatomi sendiri itu merupakan suatu ilmu tentang struktur tubuh bagian dalam makhluk hidup. Selanjutnya ada ekologi. Nah, untuk ekologi sendiri merupakan suatu ilmu yang membahas tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian ada histologi. Nah, histologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang jaringan penyusun organisme. Kemudian ada mikrobiologi. Untuk mikrobiologi sendiri itu merupakan suatu ilmu yang membahas tentang mikroorganisme. Dan yang terakhir ada mikologi. Nah, untuk mikologi itu merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang jamur. Setelah kita mengetahui apa itu biologi serta tingkat organisasi kehidupan dan cabang-cabang dari ilmu biologi, kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa biologi itu berada di tengah-tengah kita dan sangat dekat dengan kita. Nah, dengan begitu, biologi juga memiliki manfaat yang begitu luar biasa bagi kehidupan. Nah, kira-kira apa saja manfaat dari biologi ini? Apakah dari kalian bisa menyebutkan? Ya, baik. Untuk manfaatnya, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ini dia manfaatnya. Yang pertama, pada bidang pertanian, kita bisa lihat gambar 13. Nah, pada gambar ini, kita bisa mengetahui hasil rekayasa genetika dari tomat ungu. Dengan menerapkan ilmu botani,
fisiologi, anatomi, dan genetika, para petani dapat menciptakan suatu jenis tumbuhan yang bersifat unggul seperti tomat ungu ini. Kemudian pada bidang peternakan kita bisa melihat di situ terdapat sapi penghasil susu yang tampak lebih sehat. Nah, para peternak dengan menerapkan beberapa cabang ilmu biologi seperti zoologi, fisiologi, anatomi, embriologi, taksonomi, dan genetika mampu menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik, inseminasi, dan kawin silang bastar, sehingga menghasilkan suatu sapi yang bisa menghasilkan susu yang lebih sehat. Selanjutnya yaitu pada bidang kedokteran. Untuk bidang kedokteran sendiri itu ada beberapa ilmu yang bisa digunakan untuk membantu para dokter dalam mengusahakan penyembuhan suatu penyakit. Di antaranya yaitu ada anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di situ terdapat proses transplantasi kulit. Nah, cabang-cabang ilmu biologi tersebut mampu membantu dokter untuk melakukan berbagai macam operasi. Contohnya itu memperbaiki atau mengganti jaringan atau organ tubuh yang rusak. Manfaat selanjutnya pada bidang industri yaitu pada pembuatan yogurt. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan cabang ilmu biologi seperti zoologi, botani, maupun mikrobiologi dapat dimanfaatkan manusia dalam mengembangkan berbagai bagian tubuh hewan tersebut sebagai bahan baku industri, seperti pembuatan yogurt ini yang membutuhkan mikroorganisme. Bidang yang kelima yaitu bidang perikanan. Nah, pemanfaatan biologi dalam bidang perikanan seperti tambak itu bisa kita lihat pada upaya budidaya ikan dan dalam usaha pelestarian ekosistem perairannya. Nah, untuk gambarnya kita bisa melihat pada gambar 17, ini merupakan integrasi antara mangrove dan tambak udang. Bidang yang terakhir yaitu pada bidang kriminologi. Nah, di situ terdapat struktur DNA. Nah, pada molekul DNA ini dapat diisolasi dari sel, kemudian dari pihak kepolisian atau pihak yang menguji akan mendeteksi sehingga memberikan suatu gambaran enzim matriksi yang khas pada setiap orang. Dengan begitu, ketika ada suatu kasus, contohnya kasus perebutan anak di pengadilan, maka dapat diselesaikan dengan hasil tes DNA ini. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu seringkali memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap suatu hal. Bahkan kita sendiri juga dapat merasakan hal tersebut. Nah, biologi ada itu karena rasa ingin tahu manusia yang begitu besar terhadap segala permasalahan yang sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu, di sini kita akan mempelajari metode ilmiah. Metode ilmiah ini sendiri merupakan suatu prosedur atau urutan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proyek ilmiah atau science project. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Adapun langkah-langkah metode ilmiah sendiri, yaitu yang pertama ada menentukan masalah. Nah, untuk masalah ini biasanya kita bisa temukan pada kehidupan sehari-hari kita atau berasal dari kegiatan penelitian sebelumnya yang pernah kita lakukan. Terus selanjutnya ada mengumpulkan informasi. Nah, untuk mengumpulkan informasi ini kita bisa menyesuaikan
informasi apa yang kita butuhkan sesuai dengan masalah yang kita teliti. Terus selanjutnya ada merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini biasanya masalah itu menyatakan adanya keterkaitan antara beberapa variabel atau lebih. Dan biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan singkat yang jelas, padat, dan efektif. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis ini sendiri merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang kita teliti. Nah, untuk hipotesis ini harus dapat dibuktikan kebenarannya melalui suatu eksperimen atau observasi yang akan kita lakukan. Setelah kita menentukan hipotesis, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menguji hipotesis. Nah, pada eksperimen ini nantinya akan dihasilkan suatu data untuk memudahkan kita dalam menarik suatu kesimpulan. Setelah melakukan eksperimen, langkah selanjutnya kita akan mengolah dan menganalisis data. Dengan proses pengolahan dan penganalisisan data ini akan memperlihatkan apakah terdapat bukti-bukti yang mendukung hipotesis atau tidak. Selanjutnya itu menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dibuat harus secara jujur dan objektif berdasarkan fakta yang terkumpul dari hasil percobaan atau eksperimen yang kita lakukan. Dan langkah yang terakhir itu publikasi hasil penelitian. Tujuan dari publikasi ini sendiri yaitu untuk menginformasikan hasil percobaan atau eksperimen yang sudah pernah kita lakukan ke khalayak umum. Sehingga dari para pembaca mengetahui bahwa penelitian tersebut sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian terdapat 3 jenis variabel. Yang pertama itu variabel bebas. Nah, variabel bebas ini sendiri merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Artinya, secara sederhana, variabel bebas merupakan penyebab dari penyebab dalam percobaan. Yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau secara sederhananya, variabel terikat itu merupakan variabel yang sedang kita observasi atau kita lakukan pengamatan. Dan yang terakhir itu variabel kontrol. Nah, untuk variabel kontrol ini sendiri merupakan variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Baik, alhamdulillah kita sampai ke penghujung materi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai keselamatan kerja yang harus kita perhatikan saat di laboratorium. Nah, ayo kita perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk penyebab kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium itu ada beberapa. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang alat dan bahan kimia dari praktikan. Terus yang kedua, petunjuk praktikum yang diberikan kurang jelas. Yang ketiga itu kurangnya bimbingan dan pengawasan dari guru sehingga praktikan tersebut melakukan kesalahan yang tidak seharusnya. Yang keempat itu kurang memadainya perlengkapan keamanan dan pelindung. Yang kelima ada praktikan tidak mengetahui dan mengikuti petunjuk keselamatan kerja. Dan yang keenam yaitu praktikan tidak memiliki sifat tanggung jawab dan disiplin. Berikut ini saya jelaskan mengenai simbol-simbol keselamatan kerja dan maknanya. Untuk yang pertama itu kita bisa lihat simbol tersebut merupakan
mudah terbakar sehingga kita harus berhati-hati. Yang kedua itu maknanya iritasi atau berbahaya, berbau tajam dan menyengat. Dan yang ketiga itu mudah meledak. Untuk contohnya dan cara penanganannya kalian bisa membaca pada PPT yang saya tampilkan. Nah, untuk yang simbol keempat, ini maknanya bersifat korosif. Untuk simbol yang kelima, maknanya beracun atau toksik. Dan yang keenam, maknanya itu radioaktif. Nah, untuk contohnya dan cara penanganannya, kalian bisa lihat pada tampilan slide berikut ini. Kemudian untuk prosedur keselamatan yang bisa kita lakukan di laboratorium, yaitu yang pertama untuk penanganan limbah laboratorium. Nah, pada praktikum terdapat berbagai jenis limbah yang berbeda-beda, sehingga setiap limbah-limbah tersebut memiliki penanganan yang berbeda-beda pula untuk membuangnya. Kita harus memperhatikan jenis dan bahan yang digunakan dari limbah tersebut. Kemudian alat dan bahan laboratorium. Nah, pengenalan dan pengetahuan tentang prosedur penggunaan alat secara baik dan bahan secara efektif merupakan suatu kunci keberhasilan dari proses praktikum yang kita lakukan. Sehingga kita harus memperhatikan ini dengan baik-baik. Sebelum saya akhiri pertemuan kita kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa makhluk hidup beserta alam yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu sangat sempurna dan kaya akan manfaat bagi kehidupan. Nah, hal tersebut sudah lebih dari cukup kan bagi kita untuk selalu senantiasa bersyukur dan menjaga alam ini. Demikian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.